tidak ada pengertian yang benar. Jadi persiapkan anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Doakan mereka setiap saat sambil kita menatap wajahnya. Doakan, ya Allah, jadikan anak saya ini anak yang saleh. Itulah doa Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, kepada seluruh keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, supaya mereka seluruh generasi keturunannya menjadi generasi yang saleh, anak-anak yang saleh. Karena anak yang saleh dipastikan mereka akan taat kepada Allah, akan selalu berbakti kepada orang tua. Kalau kita oleh pesantren, kalau kita oleh wilayah, pastikan mereka belajar di pesantren, pastikan mereka belajar di daerah-daerah. Karena yang sangat penting bagi anak kita adalah pendidikan agama. Di dalam Islam ada 3 pendidikan, ada 3 pelajaran penting. Yang pertama terkait dengan akidah tauhid. Kemudian yang kedua syariah, fikih, dan yang ketiga pagari mereka dengan ilmu akhlak dan nasab. Karena ilmiahnya hadirin yang berbahagia, dorong mereka mengejar prestasi dunia. Nah, kamu jadi insinyur, nah kamu jadi dokter, kamu jadi polisi, kamu jadi politisi. Karena kita khawatir jabatan mereka dapatkan sementara mereka tidak memiliki ilmu agama, mereka nanti akan ongah dengan kekuasaan yang mereka miliki. Mereka tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak taat kepada. Maka dorong mereka untuk mempelajari agama, kemudian berikan semangat untuk kemudian mereka mengejar prestasi dunia. Kemudian yang ketiga yang berbahagia, kita berhadapan dengan amal kita. Amal selalu setia di dunia. Di alam barzakh di setia. Pura bangkit singa di setia. Di pada mahsyar di sirat hingga lewat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal itulah yang selalu setia. Tapi ingat hadirin mulia, di saat orang-orang yang saleh meninggal dunia, yang menemani mereka adalah sahabat-sahabat dan jatiku. Kita merasa gembira di sana, dia pula yang menambahkan kegembiraan itu. Sehingga kemudian kita bertanya, sehingga kita bertanya kepada dia, siapa kau ini? Akulah amal kebaikan yang pernah engkau lakukan, yang engkau pernah buat ketika hidup di dunia. Sebaliknya, ahli maksiat meninggal dunia, yang menemani mereka sahabat yang berubah. Bau bangkai, bau busuk badan. Takut kita di alam barzakh, dia mulai menambahkan ketakutan itu. Sehingga kita bertanya kepada dia, siapa ini? Akulah jelmaan daripada amal keburukan yang pernah kau lakukan ketika hidup di dunia. Hadirin yang mulia, kemudian kita berdoa kepada Allah. Pura bangkit singa, kudu bangkit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang, bersama dengan golongan yang memiliki wajah yang penuh dengan keceriaan. Dan kita berlindung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah tidak membangkitkan kita bersama golongan yang memiliki ketakutan, wajah-wajah yang penuh dengan ketakutan. Karena di dalam surah Al-Ghasyiyah disebutkan, wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah yang pada hari itu penuh dengan ketakutan. Satu lagi golongan, wujuhu yawma idzin na'imah, wajah-wajah yang penuh dengan keceriaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian yang terakhir daripada khutbah ini adalah motivasi bagi kita bersama. Motivasi agar kita lebih baik hari ini daripada kemarin. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bukan dari Rasulullah dalam sebuah hadis, "Man kana yawmuhu khairan min nafsihi fa huwa radih, wa man kana yawmuhu sawa'an min nafsihi fa huwa maghfur, man kana yawmuhu syarran min nafsihi fa huwa ma'af." Barang kaso yang punya lebih dekat daripada baru yang buruk. Barang kaso yang punya sama dengan baru yang buruk, dan barang kaso yang punya lebih buruk daripada baru yang adalah buruk yang celaka di dalam kehidupan. Mengutip pendapat Imam As-Sayyidi, beliau pula menukilkan pendapat dari seorang ulama sufi bernama Abu Hasan agar kita menjadi orang baik. Maka ikuti dan contohi sifat dan karakter daripada anak-anak. Kita memiliki anak-anak nanti yang kita rumah. Kalau sudah mengetahui kita yang barangkali, kalau anak yang paling kurang kita pernah menjadi anak atau mantan anak. Paling kurang ada 4 karakter dan sifat daripada anak yang mesti kita ikuti. Anak itu memiliki sifat, dia tidak pernah peduli. Dan kalian ada kita yang hadirnya berbahagia. Dia tidak pernah mau peduli dengan apa yang kita katakan. Kadang-kadang dia selalu dalam prinsipnya, walaupun terkadang
dia dalam posisi yang salah. Dia tidak peduli. Maka dalam konteks ini kata Imam Asy'ari, ikuti contoh ini, tidak peduli saat kita melakukan kebaikan dan kemaslahatan. Banyak sekali hari ini upaya dan usaha dakwah dalam rangka kita menegakkan kalimat benar, kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mencemoohkan upaya dakwah itu. Banyak orang-orang di luar sana melecehkan upaya-upaya dakwah tersebut. Kita tidak perlu peduli, karena itu tujuan kita tidak lain menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam kita mengelola dan mengurus masjid juga seperti itu. Kita tidak perlu peduli, apatis saja, masa bodoh saja dengan orang-orang yang selalu mengatakan sesuatu yang jelek kepada kita pengurus masjid. Kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan norma syariah, sesuai dengan ketentuan, kita tidak perlu peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang di luar sana. Apalagi yang mengatakan itu adalah orang atau kelompok yang tidak pernah hadir ke masjid. Hadirin yang berbahagia. Jadi oleh karena itu, kita tidak perlu peduli di saat kita melakukan kebaikan. Kita orang Aceh memiliki sifat kritis yang luar biasa. Kita kadang-kadang kebaikan yang kita perbuat, mereka juga mengkritisi kebaikan itu, apalagi keburukan dan kejelekan yang kita lakukan. Mereka terus-menerus akan memperkatakan sesuatu yang jelek bagi kita. Sekali lagi saya katakan, tujuan untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan. Apatis, masa bodoh, kita tidak perlu peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang di luar sana. Kemudian yang kedua, sifat anak yang mesti kita ikuti agar kita menjadi orang baik. Anak itu tidak pernah mengeluh. Jadi kalian ada bedanya wajah sakit. Anak itu salah kena kedih. Apalagi dia mengatakan Allah karena sayang telun ma, Allah karena sayang telun abu, Allah karena sakit itu, dia tidak pernah mengeluh. Maka sebagai orang Islam yang beriman, kita tidak perlu mengeluh atas segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sebuah contoh saya katakan, saat kita keluar daripada masjid ini, kebetulan dengan kehendak Allah, sandal yang baru kita beli itu hilang, kagak ada barinya. Mungkin kamu tukar tempat atau dijual dan sebagainya. Sebagai manusia kita kecewa, sebagai manusia barangkali kita marah karena sandal yang baru kita beli dengan harga yang mahal itu tiba-tiba ada. Hadirin yang berbahagia, ketika pulang tanpa sandal, di saat yang sama kita bertemu dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu dia tersenyum kepada kita. Setelah kita memperhatikan dia, ternyata dia angkat sepasang sandal, kakinya pun dia tak berguna, karena dia seorang yang lumpuh. Yang ada di badannya hanya sepasang tongkat untuk memapak kukunya yang berat. Namun dia masih bisa tersenyum. Padahal dia tidak hanya sandal, kakinya pun tidak berpunya. Kita cuma kehilangan sandal, tapi saat itu kita merasa kecewa dan marah. Maka orang Islam yang beriman itu tidak akan pernah mengeluh dengan setiap ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sifat daripada anak yang wajib kita turi, yang kedua biru yang harus kita ketahui agar kita menjadi orang yang berhasil dan sukses. Anak-anak itu mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa kebencian dan dendam. Dalam kehidupan masyarakat, dalam sosial kemasyarakatan kita, banyak persoalan dan konflik yang terjadi. Selesaikan konflik itu secara bijaksana. Jadi gabung naduakeun, jadi gabung naulua. Selesaikan permasalahan itu secara bijak, secara yang bijaksana, secara baik, tanpa ada dendam dan kebencian setelah itu. Maka anak-anak kita luar biasa. Itulah yang harus kita ikuti, yang harus kita contohi ketika mereka menyelesaikan masalah tanpa ada dendam setelah itu. Diwati fakir kita yang bersama dari besoknya mereka begitu bermesra kembali, seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa sebelumnya. Kemudian yang kedua yang berbahagia, anak-anak itu punya sifat ketika takut dia menangis. Orang Islam yang beriman ada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa yang tepat kita bermunajat di tengah malam, menangislah di sana. Kenapa kita menangis? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Jangankan musuh takut kepadanya, setan sekalipun masuk musuh takut kepada beliau. Rasulullah SAW mengatakan, ketika Umar melintasi sebuah jalan, maka setan itu tidak akan pernah melintasi jalan yang dilewati oleh Umar bin Khattab. Begitu takut setan kepada Umar bin Khattab.
Jangankan musuh takut kepadanya, syaitan pun takut kepada Umar, tapi dia menangis di depan. Abu Bakar As-Siddiq akhirnya mulia, sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ananda beliau, memberi gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq Rijalul Baqi, orang laki-laki yang selalu menangis. Beliau menangis di depan Khalid bin Walid sampai 5 perang yang tak kenal, gagah perkasa di medan perang. Beliau menangis di depan. Jadi oleh karena itu hadirin berbahagia, mari sama-sama kita memanfaatkan waktu dengan sisa umur yang ada, kita persiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله